Selamat datang di This is Brawijaya dari UB Radio untuk kamu Brawijaya. Di minggu ketiga perkuliahan hari ini ya Sobat UB Radio, penasaran gak sih kira-kira gimana perasaan para mahasiswa setelah 2 tahun mengalami pandemi nih? Udah akrab sama laptop, udah akrab sama Google Meet atau bahkan Zoom Sobat UB Radio. Kali ini harus merasakan bertatap muka sama dosen nih Sobat UB Radio. Nah, di sore hari yang asik banget, yang mungkin banyak mahasiswa yang lagi pada pulang dan juga nugas-nugas cantik, nugas-nugas ganteng ya kan. Ini Ijal juga lagi di Bidialoka nih, banyak banget mahasiswa nugas ya kan. Kita mau tanya-tanya sedikit nih ke mahasiswa-mahasiswa dan juga mahasiswi ya tentunya ya. Kira-kira gimana sih perasaan mereka ngerasain kuliah offline untuk pertama kalinya setelah 2 tahun mengalami pandemi Sobat UB Radio. Nah, sebelum itu Ijal mau ngerekomendasiin minuman yang seru dan asik banget buat dinikmatin sore hari Sobat UB Radio. Penasaran ada apa? Nah, ini dia. Ada minuman dari Fosco dengan nama Sakura Latte yang seru banget buat kamu nikmatin di sore hari dan juga nemenin kamu buat ngejalanin aktivitas kamu. Nah, kalau dilihat dari bentuknya nih ya Sobat UB Radio, dari warnanya sih, ini ada warna coklat, putih, dan juga merah keping-pingan nih. Ini kalau misalnya kita lihat kayaknya sih minuman berbasis kopi ya, iyalah ya, latte namanya juga ya. Terus juga ada Sakura, kalau misalnya kita dengar nama Sakura tuh identik sama sesuatu yang warnanya pink. Cuman Ijal penasaran sih, ini pink-pinknya selai apa atau mungkin sirup apa, kita cobain ya Sobat UB Radio. Ini sensasi yang unik banget sih ya Sobat UB Radio. Latte dicampur dengan susu, terus juga ada sensasi asam dari, gak tau ini jalan masih sulit mengidentifikasi sirup apa ya. Cuman ini minuman yang asik banget, yang enak banget buat dinikmatin sore-sore hari buat nemenin aktivitas kamu. So jangan lupa buat order minuman ini di Fosco Sobat UB Radio, bisa gunain transportasi online favorit kamu buat bisa order dari rumah. Udah selesai nih minumnya Sobat UB Radio. Sekarang kita lanjut yuk buat tanya-tanya mahasiswa UB tentang gimana sih perasaannya udah ngalamin 3 minggu perkuliahan online. Langsung aja yuk. Halo Kak, boleh kenalan dulu, namanya siapa nih? Alanis. Kakaknya? Ewe. Oh, oke. Mungkin apa fakultas jurusan dari mana Kak? Aku dari FISIP, Komunikasi, Angkatan 19. Yes, same. Oke. Mungkin aku mau tanya nih Kak terkait dengan perkuliahan offline ini udah 3 minggu ya kan, angkatan 2019 juga ya kan. Gimana nih perasaannya udah setelah 2 tahun pandemi ya kan, perasaannya akhirnya kuliah offline lagi, gimana rasanya? Gimana ya? Seneng sih sebenarnya, karena akhirnya bisa balik ke kampus lagi, terus bisa interaksi langsung sama orang-orang lagi. Cuman agak kaget juga, karena kan biasa kalau kelas bangun langsung buka laptop. Kalau sekarang bangun mandi dulu, dandan dulu, baru datang gitu sih. Kalau kakaknya gimana? For me, I think it's stressful because there's a lot of people and the space is not enough. And also we are pretty much adapted to the being quiet. So, but I think it's nice to see people. I mean, friends. Ya bisa ketemu teman-teman banyak lagi ya setelah mungkin jauh dari teman-temannya gitu ya Kak. Nah, mungkin kalau kakaknya punya pacar, kira-kira ada pacar nggak sih? Nggak ada. Tadinya soalnya kakak yang di sana aku tanyain, pacara overthinking nggak nih kuliah offline? Apalagi kan Malang dikenal, waduh gitu ya kan? Karena gitu ya. Iya, gitu. Berarti belum ada nih ya Kak ya. Oke, berarti seneng, bahagia, atau sedih justru ketemu offline gimana nih Kak? Aku lebih ke seneng sih sebenarnya, karena kita udah lama nggak ketemu ya, kayak 2 tahun nggak ketemu teman-teman. Terus sekarang sebelum kita beres, sebelum skripsian bisa ketemu lagi. Jadi lebih ke seneng, excited, dan gak sabar pengen lulus bareng-bareng. Oke, terima kasih banyak ya Kak waktunya ya Kak. Thank you for your attention. Sama-sama. Kalau Kak, namanya siapa nih kalau boleh tahu? Oh ya, kenalin namaku Rani dari Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Seni Rupa Murni. Nah, keren banget ya dari FIB, pas banget sebelah nih ya. Nah, aku mau nanya nih Kak, perasaannya udah 3 minggu kuliah offline, gimana sih rasanya? Yang pertama pasti seneng dong, karena bisa ketemu sama orang-orang. Apalagi kan kebetulan saya kan maba, jadinya punya teman baru yang nggak virtual gitu, jadi langsung face to face gitu, jadi lebih enak. Terus bisa kalau face to face kan otomatis kan kita bisa tahu ekspresi orang seperti apa, sedih, seneng, gimana kan bisa tahu. Betul. Nggak banyak yang disembunyikan dan lain-lain gitu. Jadi otomatis sudah lebih seneng offline. Nah, pacar overthinking nggak Kak kuliah offline ini? Ya sedikit tapi nggak apa-apa. Gak apa-apa ya Kak. Kalau keluarga, kakaknya dari mana? Aku
asli Surabaya. Oh, asli Surabaya, berarti deket ya. Keluarga Iya. seneng akhirnya bisa kuliah offline. Seneng banget sih. Waduh, seneng banget ya. Apalagi di Malang juga kan. Pengalaman sama dosen mungkin kuliah offline gimana rasanya akhirnya ketemu dosen secara langsung? Ya, kalau dosen sih first impression baik-baik sih kalau dari jurusanku. Waduh, Jadi, seni rupa ya. Terbuka sih juga Wah, terbuka, sama nggak? dosen juga. Nggak Iya. tertutup. Iya. Tertutup. Tahu nggak sih Kak sound TikTok yang tertutup, Iya. terbuka? Tahu kan ya? Iya. Oke Kak, thank you ya Kak udah mau ditanya-tanya sama aku. Iya, sama-sama. Nah, setelah tadi udah nanya-nanya ke wanita-wanita cantik Sobat Ubi Radio, kali ini kita udah bersama dua pria tampan. Di samping saya ada siapa Mas namanya, fakultas mana, angkatan berapa, asal mana? Ya, perkenalkan nama saya Salim Wahana Hakim, biasa dipanggil Lukman. Saya dari Teknik Kimia dari Banten. Ah, 19. Angkatan 19 dari Banten ya Mas ya. Kalau Mas ya? Kalau saya Vincenzius Yudi Ambar Pasujati dari Fakultas Ilmu Komputer Teknik Komputer angkatan 2019. Teknik Komputer 19. Dipanggilnya siapa nih? Agak panjang tadi namanya. Ambar biasanya. Ambar ya. Nah, ini mau tanya nih Mas seputar perkuliahan offline. Kan udah 2 tahun nih kita kuliah online ya kan. Nah, gimana nih perasaan setelah 2 tahun online? Berarti sempat offline juga ya kan? Sempat offline. Nah, ketemu offline lagi nih, ketemu teman-teman lagi mungkin, ketemu dosen lagi, gimana perasaannya Mas? Perasaannya sungguh senang ya, tapi dan juga sungguh kaget ya, karena sebelumnya kita offline pada saat maba, kemudian ketika offline kembali kita sudah sidang, dihadapi oleh sidang-sidang skripsi yang sungguh mengagetkan gitu. Ya mungkin cukup deh. Nah, kalau Mas ya? Hampir sama, cuman kagetnya di arah parkiran sih ya. Parkirannya itu full semua, nggak bisa dimasuki motor. Aduh, maba emang mantep. Berarti kayak memang perasaan yang lebih ada kagetnya ya Mas ya. Mungkin Mas punya pacar, overthinking nggak Mas dengar pacarnya bakal kuliah offline gitu, karena kan seperti kita tahu Malang itu kan dark side-nya luar biasa ya Mas ya. Gimana perasaan pacarnya Mas dengar Masnya akhirnya kuliah offline setelah online? Ya, saya jomblo. Oh, sorry. Semoga mendapatkan jodoh secepatnya. Kalau Masnya gimana perasaan pacarnya setelah dengar kabar Masnya kuliah online offline, sorry? Aman sih Mas. Aman ya, maksudnya nggak yang ngomel-ngomel kamu harus ngepap di mana-mana, aku telepon harus ngangkat. Nggak aman ya berarti ya Mas ya. Nah, mungkin harapan nih Mas udah di penghujung berarti ya di kuliah offline ini, apalagi angkatan 2019. Harapan setelah kuliah offline ini gimana nih Mas kira-kira? Yang pasti setelah kuliah offline ini saya cepat-cepat kerja, kemudian untuk kampusnya mungkin bisa lebih diperbanyak parkirannya, serta ya mungkin fasilitas-fasilitas yang sebelumnya mungkin UKT-nya yang entah kemana mungkin bisa dikeluarkan sekarang, karena teman-teman itu perlu tempat dan juga perlu ya tempat makan, terutama kan CL kebanyakan ramenya. Mungkin perlu diperbanyak lagi dan juga mungkin gedung-gedung bisa ditingkatkan lagi. Ya untuk menampung hal-hal tersebut ya. Oke, kalau Mas sendiri gimana kira-kira harapannya? Harapannya kalau bisa ya sarana prasarannya ditingkatkan lagi, terus mungkin UKM ini lebih diperhatikan lagi, kayak misal ini kan rugby masih kan misal satu lapangan ini dipakai semua, mungkin bisa diberikan lapangan sendiri biar latihannya juga lebih enak, lebih terfokus juga, bisa berkembang, nggak cuma akademiknya aja, non akademik juga bisa. Terus ya kalau angkatan 2019 waktunya skripsi kan, nah semoga bisa sidang skripsi lancar. Amin. 3,5 4 tahun, nah jangan nggak usah lebih-lebih. Amin. Oke, semoga harapan-harapannya bisa tersampaikan dan mungkin juga bisa dengar sama para di atas sama pemangku kebijakan, dan juga semoga ya kita bisa lulus dengan lancar lah ya Mas ya. Oke, thank you, makasih banyak ya Mas ya. Thank you. Nama aku Alex. Alex Ya. apa? Alexander Nathanael Stepu. Oke, Alexander ya. Kalau Alex emang Alexander kayaknya namanya nih. Asal jurusan angkatan Aku maba Kak 2022. 2022. Asal mana? Surabaya aku Kak. Iya. Oke, ini mau nanya nih, kan setelah 2 tahun kita pandemi ya kan, 2 tahun pandemi akhirnya online. Gimana nih perasaannya akhirnya mengenyam perkuliahan di kelas secara langsung, perasaannya gimana? Ya jelas senang Kak, daripada di rumah kerja cuman tidur. Zoom cuman ditinggal tutup kamera. Bagus, ditinggal Ya, kayak dosennya. gini kan. Tapi juga kadang ada dosen juga yang dateng bilangnya ada tapi gak ada. Bagus. Berarti seneng ya secara pada dasarnya seneng ya? Seneng Kak, seneng. Seneng ketemu teman-teman baru mungkin. Iya, apalagi kalau online kan
jarang juga kan kalau kita berinteraksi. Betul. Juga keputusnya nanti kan cuman secara online doang, cuman telepon doang, ngechat doang. Tapi kan dengan ini kan enak akhirnya kan. Betul. Bisa ketemu. Nah, mungkin mau tanya yang agak sedikit personal nih. Barangkali masnya punya pacar, ditinggal kuliah di Malang, overthinking nggak pacarnya? Ngomel-ngomel nggak, bete-bete nggak? Pertama sih aku jomblo. Nah itu keunggulannya orang jomblo, nggak perlu overthinking kan? Betul. Nah, Barangkali di sini mau farming. ya jelas lah. Oh, jelas. Ini kan ngerantau kan ya jelas. Betul. Nah, Jadi Ya itu. semoga mendapatkan jodoh yang cocok ya Mas. Iya. Dan juga semoga kuliahnya lancar juga. siap, makasih kak. Oke, thank you banget. Oke kak. Makasih banyak waktunya ya. Namaku Khalilul Halim, asli Malang, jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis angkatan 2022. Dipanggilnya? Saya dipanggil Halim biasanya. Oh, dipanggil Halim ya. Kalau kakaknya? Nama gue Hafiz Anggoro, bisa dipanggil Hafiz, dari Jakarta, jurusan akuntansi FEB tahun 2022. Nah, pas banget nih ketemu angkatan 2022 ya kan. Nah, perasaan nih mau tanya dong, kira-kira udah 2 tahun mungkin ya sekolah atau mungkin gap year barangkali ya, ngerasain online, nggak ketemu orang-orang, nggak interaksi, terus tiba-tiba ketemu kuliah langsung dan offline, gimana nih perasaannya kira-kira? Kebetulan kan aku udah 2 tahun ya lulus, jadi aku gap year 2 tahun. Dan terakhir kali aku emang offline gitu sekolah, jadi belum pernah ngerasain sekolah online gitu kan. Berarti kegiatan pas online-nya pas lagi pandemi apa? Kalau lagi pandemi buat belajar UTBK tuh terutama, terus pengabdian juga kan. Oh, oke. Pengabdian masyarakat. Volunteer gitu ya? Gokil. Terus ketemu kuliah, akhirnya kuliah setelah sebelumnya sekolah. Kan sebelumnya sekolah offline, terus tiba-tiba kuliah offline, gimana itu perasaannya? Ya ada perasaan seneng ya, akhirnya bisa ngerasain pendidikan lagi gitu kan. Gokil. Sebelumnya kan volunteer, sekarang lanjut pendidikan lagi, ya mungkin ada rasa bangga, tapi nggak berhenti di situ sih. Kita masih ada target-target yang bisa dikejar lagi kan. Betul. Gokil. Kalau masnya gimana? Senang sih, tapi ya buat jam offline kan dapetnya pagi ya, masih dipaketin KL sana. Kadang kaget lah ya. Betul. Kaget buat maba gitu kan. Terus kalau pas online tuh dulu tuh ini ya, Jakarta kan dulu rata-rata full online ya. Apalagi kelas 12. Jadi persiapannya ya kurang sih. Harus lebih belajar lagi buat ngejarnya. Setelah kelas ataupun sekolah online terus ketemu kuliah offline tuh ada culture shock gak kira-kira? Enggak sih, aman aja, masih aman sampai. Aman ya, maksudnya nggak kaget ketemu tiba-tiba mungkin lagi ospek dibentak kating kan, karena sebelumnya online ya kan, atau mungkin ketemu dosen gitu, gimana? Buat kalau ospek nggak apa-apa, masih aman, cuttingnya masih aman. Iya. Dan terus mau nanya mungkin perasaannya, kalau masnya tadi orang Malang asli ya, mau nanya yang rantau deh. Nih kalau misalnya masnya ternyata punya pacar nih, overthinking nggak sih pacarnya harus ke Malang jauh LDRan gitu? Apa jangan-jangan anak sini pacarnya? Katanya sih overthinking ya. Katanya overthinking. Oke. Iya. Takut nggak kuat lah ya bilangnya. Iya mas, soalnya di sini kan gosip-gosipnya gitu lah ya, Malang gitu ya. Pacar ada perasaan kayak gitu berarti ya? Bener ada. Sebagai cowok, apa nih treatment buat meyakinkan pasangan nih? Mungkin kasih tips and trick dong. Ya sering komunikasi aja, kabar-kabaran, itu sih yang pertama ya. Udah sih itu aja. Berarti nggak ada yang kedua? Nggak ada. Oke, tadi ngomong yang pertama, kira ada yang kedua. Oke nih mas, thank you atas waktunya ya. Oke. Sip. Nah, itu tadi berbagai jawaban tentang gimana sih perasaannya setelah 2 tahun lalu kuliah online, sekarang sudah bisa kuliah offline seperti biasa. Ada juga yang merasa senang bahagia karena ketemu teman-temannya yang lain. Ada juga yang ngerasa sedih karena nggak dapet parkiran Sobat Radio. Tadi juga ada bule yang ngerasa kaget karena padat banget di kampus, ternyata ketemu banyak orang setelah sebelumnya online, pandemi. Gak ketemu banyak orang, akhirnya ketemu orang yang sangat banyak di kampus ini Sobat Radio. Ada juga tadi yang ternyata pengen nyari pacar, pengen punya pacar di sini, yang sebelumnya jomblo dan pengen punya pacar Sobat Radio. Nah kita doain juga ya, semoga mereka semua dapat diberi kelancaran dalam melaksanakan kuliah dan juga diberikan kemudahan setelah kuliah offline ini Sobat Radio. Nah buat kamu kira-kira gimana nih perasaannya setelah kuliah offline kali ini? Seneng? Bahagia?
atau mungkin sedih Sobat UB Radio? Silahkan tulis di kolom komentar supaya kita tahu gimana rasanya kamu setelah kuliah offline di tahun ini Sobat UB Radio. Nah, sebelum ditutup aku mau ngasih rekomendasi minuman yang asik banget nih Sobat UB Radio dari Fosco. Ada Sakura Latte yang pastinya dengan sensasi pahit, manis, dan juga asam segar yang enak banget buat dinikmatin di sore hari. Bisa kamu pesan di Fosco dan juga di ojek online kesayangan kamu. Tinggal searching aja Fosco, langsung order sekarang juga. Oke, jangan lupa buat like, share, dan juga komen postingan-postingan kita, video-video kita, supaya kita bisa tahu nih kira-kira kamu tertarik dengan video seperti apa sih buat konten-konten selanjutnya. Juga jangan lupa di subscribe dan juga dinyalain lonceng notifikasinya supaya kamu dapat updatean terbaru seputar konten-konten dari Brawijaya Radio. So, this is Brawijaya pamit, dan sampai jumpa di konten lainnya. See you, bye-bye.